Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cloud Strike. Di sini kami akan mempresentasikan tentang final project kami yang berjudul Propet. Untuk itu, next, kami akan memperkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Donanda Maudiawanti Suwondo, dengan project manager, lalu ada Handra dan Rifki sebagai UI web coder. Next, untuk Propet sendiri itu merupakan platform pembelajaran dan pengembangan web karir berbasis web yang dirancang untuk pengguna, khususnya mahasiswa, untuk menemukan minat karir dan meningkatkan diri sendiri untuk menghadapi dunia kerja. Platform ini mengintegrasikan roadmap, lalu asesmen untuk menentukan langkah apa yang perlu diambil oleh si user. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada user persona. Di sini untuk narasumber pertama ada Nadira Ignasia, umur 20 tahun, berasal dari Surabaya. Ia adalah mahasiswa informatika tahun ketiga yang aktif mengeksplorasi spesialisasi tentang IT. Namun merasa bingung apakah skill yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan target karir dan relevan pada CV dan LinkedIn. Ia sangat membutuhkan roadmap karir yang step by step, sistem pelacak dengan progres belajar yang detail, serta fitur untuk memvalidasi kecocokan skill di pekerjaan impiannya nanti. Lalu yang kedua ada narasumber Muhammad Fatir Al-Farki, umur 19 tahun, berasal dari Bogor. Ia adalah mahasiswa teknik informatika tahun kedua yang aktif dalam proyek riset organisasi, tetapi frustasi karena tidak memiliki gambaran karir yang jelas setelah lulus dan bingung harus belajar dari mana. Fokus kebutuhannya adalah panduan belajar yang struktur agar terhindar dari trial and error yang terus-menerus, serta informasi yang mendalam mengenai prospek dan nilai jual potensi karirnya. Oke, next. Untuk narasumber yang ketiga ada Delset Iza dengan umur 19 tahun, berasal dari Depok. Ia adalah seorang mahasiswa teknik informatika tahun kedua yang antusias pada inovasi digital. Kesulitannya kini mencari informasi kebutuhan diri dan bingung menentukan langkah awal belajarnya. Ia membutuhkan sistem penuntun yang seperti asisten belajar, em, me- mengarahkan roadmap yang jelas untuk mencapai karirnya, serta fitur analisis potensi diri berupa penilaian karir dan kemampuan karir dan skill assessment-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk setting selanjutnya itu adalah problem statement. Jadi, kami telah melakukan wawancara dan juga menanyakan beberapa kesulitan yang dialami oleh beberapa user persona yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya. Nah, kami mendapat beberapa poin, antara lain proses belajar terfragmentasi atau proses belajar si pengguna atau mahasiswa itu terbagi-bagi. Jadi yang kedua adalah kurang efektif dan tidak terstruktur. Jadi si pengguna atau si mahasiswanya itu tidak teratur gitu dalam proses belajarnya. Dan yang ketiga ada kesulitan menentukan arah jalan peminatan. Jadi si pengguna atau mahasiswa itu kesulitan menentukan hal yang diminati. Jadi dia kebingungan untuk mengarah menuju yang diminatinya. Yang keempat adalah sulit memantau progres. Nah, si pengguna atau mahasiswa itu kesulitan juga untuk memantau proses yang sedang dilakukannya untuk tujuan yang sedang dia tuju. Dan kelima, ada bingung memilih peminatan. Jadi dia kebingungan untuk memilih minat yang sesuai dengan yang dia punya. Yang terakhir adalah kuliah dan skill tidak sinkron. Jadi si pengguna atau mahasiswa antara skill yang dia punya dan kuliahnya itu tidak terhubung atau tidak sejalan. Sering begitu terjadi. Itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk dari setelah problem statement tadi, kami menemukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah poin-poin tadi. Yaitu final solution kami adalah menyediakan platform yang menjadi tempat belajar untuk mempersiapkan karir dan mengasah skill dalam satu tempat. Kemudian menyesal, eh, kami juga menyelesaikan masalah dengan menyajikan roadmap belajar supaya progresnya itu bisa terlacak dengan jelas dan diperuntukkan untuk menentukan arah belajar dan pengembangan skill yang tepat. Dengan fitur tracking progress, maka kami harap untuk targetnya itu nanti perkembangan belajar itu bisa terarah dan bisa mudah untuk mempelajari skill yang ingin dipelajari dan target yang telah ditentukan. Kemudian ada fitur pendampingan belajar yang membuat karir untuk nantinya itu bisa lebih terarah
karena direkomendasikan untuk skill dan arahannya sesuai dengan pretest yang dijalani nantinya. Oke, untuk selanjutnya eh, move ke high. Untuk bagian high-five di sini saya akan menjelaskan bagian high-five sessionnya. Untuk bagian high-five di sini kita untuk bagian user dulu ya. Di sini ada sign in dan sign up. Sama seperti biasanya untuk sebagai user kita sign in untuk data diri saja, dan untuk sudah masuk itu bagian ada dashboard. Di sini bagian dashboard itu bagian depannya saja itu ada terdiri dari untuk bisa melanjutkan learning dan bisa melihat roadmap. Dan di sini di bagian dashboard ada berapa kali kita untuk login, untuk dilihat dari selesai kita ini, course yang udah diselesaikan, by time untuk selesai kita belajar, dan skill yang sudah digapai. Selanjutnya di sini ada bagian assessment. Assessment ini untuk bagian tugas-tugasnya. Di sini ada untuk UI bagian tugas-tugasnya, dan untuk selanjutnya ada assessment complete. Di sini terlihat untuk skor-skor yang kita sudah selesaikan tugasnya. Selanjutnya roadmap ini bertujuan untuk agar si pengguna mudah untuk menunjukkan jalan-jalan untuk karirnya ke depan. Di sini ada modul-modulnya, dan modul-modul ini terdiri dari pemutaran video. Selanjutnya di sini ada course. Course-nya itu kayak untuk pembelajarannya, dan sama seperti roadmap ada bagian untuk pemutaran video, dan di sini ada beberapa session untuk sebagian topik-topik yang ada di dalam course tersebut. Selanjutnya di sini ada learning progress, yaitu progress sebagai user, dan selanjutnya ada bagian profile. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan bagian sisi dari admin. Untuk di sisi dari admin, di sini admin bisa mendaftar dan untuk sign in. Jika sudah terdaftar akan muncul seperti daftar berhasil, dan ini untuk login berhasil. Nah, di bagian dashboard ini terdiri ada aktivitas terbaru, trend roadmap terakhir, total user assessment, high potential, overall progress, dan di bawahnya ada distribusi talenta dan tingkat kelulusan ujian. Untuk bagian user insight ini itu terdiri dari user-user ini, ada super admin, dan di bagian ini bisa diedit juga. Dan untuk talent mapping itu ada manage untuk talent mappingnya, dan sama bisa diedit juga. Untuk bagian roadmap itu roadmap yang ada di pembelajaran tersebut. Dan di sini juga bisa nambah roadmap. Selanjutnya untuk career path itu ada kita untuk menentukan, bisa mendapatkan karir-karir yang akan ke depan ditambahkan. Di sini ada terakhir ada assessment, itu ada terdiri dari untuk daftar ujian. Ini kita sebagai admin bisa menambah ujian baru. Terakhir ada report, itu report total course yang sudah ditambah, assessment, mapped talents, dan completion rate. Di sini ada course enroll elements dan assessment pass rate. Selanjutnya di sini terakhir ada setting, itu untuk menyeting-nyeting untuk setting bagian admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi ini untuk tampilan dari landing page website yang telah terbuat. Jika user merasa nyaman dan ingin memilih, bisa langsung menuju ke daftar gratis, menulis nama, email, password, dan setelah itu jika registrasi berhasil, user tersebut akan menuju ke page login. Di page login itu ada email dan password, user tersebut harus memasukkan itu semua. Setelah itu login. Setelah login berhasil, user bisa langsung mengerjakan asesmen, dan user itu bisa memilih asesmen mana yang ingin dikerjakan. Jika sudah mengisi semuanya, user tersebut bisa mengirim dan langsung menampilkan hasil asesmen yang sudah dikerjakan. Setelah itu, user harus memilih roadmap yang ingin dituju seperti full stack web development,
digital marketing spesialis, UI UX design masterclass. Nah, jadi ini misalnya user milih full stack, user tersebut langsung mengarah ke roadmap tersebut dan bisa juga menonton pemutaran video dari YouTube. Nah, jika sudah semuanya, user bisa mencetang. Setelah itu user bisa menuju ke course full stack web development. Nah, di sini isinya tuh video tentang full stack, di mana user tersebut harus harus menonton video tersebut sampai selesai. Ini tampilan jika user tersebut sudah berhasil menonton video. Oke. Nah, ini untuk tampilan progresnya. Di mana itu aktivitas belajarnya di hari ini. Tampil ini untuk distribusi keahliannya di bidang teknologi. Dan ini jika user berhasil mengerjakan progres semuanya selama 7 hari akan mendapatkan sebuah rencana. Dan ini untuk tampilan profilnya. Ini juga user bisa menambahkan foto. Oke. Setelah itu saya akan menuju ke log backend admin. Oke, jadi ini tampilan dari dashboard admin yang isinya tuh seperti ada total user 18, assessment 4, back potensial 1, juga ada aktivitas terbaru, dan roadmap karir, distribusi talenta, dan pendaftar baru, dan juga tingkat kelulusan ujian. Nah, di dashboard admin tuh ada user insight, di mana itu isinya user-user yang telah daftar, dan juga bisa mengedit hak akses role menjadi user ataupun administrator. Setelah itu ada talent mapping yang sudah ini ada talent mapping yang user sudah daftar. Di sini juga bisa mengedit foto, nama atau departemen. Di sini juga ada roadmap. Di roadmap ini kita bisa untuk menghapus, tambah modul. Ini untuk manage manage course. Sini sama juga bisa menambahkan kelas baru, bisa mengedit juga, dan juga bisa di sini bisa memasukkan link video YouTube. Nah, di sini untuk manage assessment, nah ini bisa mengedit soal atau ingin tambah soal di bagian sini. Dan ini juga untuk report. Reportnya itu terdiri seperti ini dari total course, assessment, effort challenge, complaint rate. Dan juga ini untuk course enrollments, assessment, pass rates. Nah, ini untuk settingnya seperti ini. Oke. Baik, sekian pemaparan final project kami dari kelompok Cloud Strike. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.